Halo Squadra, tentu saja kalian sudah tahu formasi 4-4-2 di sepak bola kan? Yap, formasi yang cukup umum ini tentu saja telah melukis namanya di benak beberapa individu. Formasi 4-4-2 adalah sebuah formasi yang paling sering digunakan dari awal tahun 1990-an hingga tahun 2000-an. Dalam formasi ini, difokuskan untuk memperkuat lini tengah dan belakang pada sebuah tim. Dengan kata lain, formasi ini lebih mengutamakan pertahanan. Saat ini, formasi ini telah menjadi formasi standar yang paling sering digunakan oleh banyak pelatih sebagai formasi terbaik untuk menjaga sisi lebar lapangan. Terdapat 4 back dalam formasi ini, 2 back tengah dan 2 back sayap. Peran back tengah selain untuk menahan pergerakan lawan adalah untuk mengkoordinasikan pertahanan bersama dengan fullback. Hingga gelandang datang membantu back untuk memperkuat pertahanan belakang. Berbeda dengan center back atau back tengah, fullback atau back sayap ini lebih bertanggung jawab untuk menjadi penanda permainan lawan ketika lawan menguasai bola. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi ketika lawan mencoba untuk mengoper bola kepada rekan tim mereka. Tidak jauh berbeda dengan back, peran gelandang pada formasi ini juga bertanggung jawab untuk membantu lini pertahanan belakang ketika lawan melakukan serangan. Namun, seorang gelandang tengah adalah pemain yang juga harus bisa mengambil keputusan dalam sebuah tim. Ada 4 gelandang, di mana ketika 2 gelandang tengah harus bertahan, maka pemain sayap harus siap memposisikan dirinya untuk melakukan serangan ketika mendapatkan kesempatan. Begitu juga sebaliknya, ketika pemain sayap harus membantu pertahanan, maka gelandang tengah harus siap untuk menyerang juga. Selain tugasnya tersebut, seorang winger atau pemain sayap akan ditempatkan pada area lapangan yang lebih luas dibandingkan dengan posisi-posisi lainnya. Tujuannya adalah untuk membuka ruang samping dan bekerja sama dengan gelandang tengah dan juga fullback atau back sayap. Peran utama posisi ini adalah untuk memberikan opsi operan ke gelandang tengah yang nantinya akan diteruskan langsung kepada sang striker. Dalam beberapa kondisi, biasanya seorang pemain sayap juga bisa membawa bola ke ujung lapangan dan melakukan crossing jika memungkinkan. Tidak banyak yang bisa dibahas dari posisi ini, karena kurang lebih posisi ini cenderung sama perannya dalam formasi-formasi lainnya. Namun, terkadang ada modifikasi dari formasi 4-4-2 standar, di mana kedua striker dipasang bersandingan. Biasanya, salah satu striker diposisikan lebih maju ke depan dibandingkan striker yang kedua. Striker kedua yang posisinya agak mundur ke tengah ini biasanya disebut dengan sebutan false nine. False nine adalah striker yang sering tidak berada pada posisi aslinya. Terkadang, pemain ini akan mundur ke belakang untuk menjemput bola dari lini tengah. Kalau kalian fans berat Messi, pasti kalian gak asing dengan istilah false nine ini ya. Formasi ini dikenal baik karena efektivitas dalam penerapan di atas lapangan. Karena formasi ini memberikan keseimbangan bagi tim dari lini tengah dan lini belakang, di mana masing-masing diisi oleh 4 pemain. Jadi, formasi ini merupakan struktur yang kokoh yang dapat menjadi tantangan bagi lawan ketika menghadapi tim yang bermain menggunakan formasi ini. Selain dengan popularitasnya sebagai formasi yang kuat, formasi 4-4-2 juga memiliki kelemahan. Pastinya dong. Kelemahan formasi ini adalah pada lini tengah. Salah satu kelemahan utama formasi ini adalah ketika seorang pemain gelandang menguasai bola. Ia harus dengan cermat dan cekatan untuk melihat celah untuk mengoper bola kepada pemain sayap atau langsung kepada striker. Seringkali seorang gelandang lebih memilih untuk bermain aman dan mengumpan bola kembali ke belakang. Hal ini bisa dibilang cukup beresiko karena jika seorang gelandang melakukan sedikit kesalahan saja, maka bola akan direbut dengan posisi bola yang cenderung dekat dengan gawang sendiri. Sebelum kita lanjut, nggak ada salahnya nih kalian klik tombol subscribe, like, dan share-nya ya. Terdapat beberapa variasi dalam penerapan formasi ini, seperti yang sempat dibahas sebelumnya. Formasi standar 4-4-2 dapat dilihat pada posisi striker yang ditempatkan berdampingan. Namun terdapat variasi lainnya seperti 4-4-2 diamond dan 4-4-1-1. Ya, nggak jauh beda sih, cuman paling bentuknya berubah dikit lah.
4-4-2 diamond adalah sebuah variasi yang memodifikasi posisi lini tengah sehingga berbentuk seperti layang-layang, di mana akan terdapat dua gelandang, yakni gelandang serang dan gelandang bertahan. Gelandang serang tentunya akan memiliki peran untuk membantu striker untuk melakukan serangan, sedangkan gelandang bertahan adalah untuk membantu lini pertahanan belakang. Sedangkan formasi 4-4-1-1 memiliki posisi back dan lini tengah yang sama dengan formasi standar 4-4-2. Hanya saja akan terdapat dua posisi striker utama dan striker pendukung atau false nine. Salah satu manajer atau pelatih yang paling sering menggunakan formasi ini adalah Sir Alex Ferguson ketika masih menjadi pelatih Manchester United. Ia menggunakan formasi ini untuk membuat gelandang mampu menyerang dan memposisikan diri di sekitar garis pertahanan dan sanggup untuk melakukan umpan silang atau crossing. Selain itu juga ada Fabio Capello yang juga dikenal dengan formasi teritorial, di mana ia ingin pemainnya lebih menjaga ruang-ruang kosong daripada menandai langsung pemain lawan. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi ruang gerak dari lawan untuk memaksimalkan pertahanan. Meskipun dengan popularitasnya sebagai formasi bertahan yang baik, formasi ini sepertinya sudah jarang digunakan di masa yang sekarang. Selain karena kelemahan yang sudah disebut sebelumnya, terdapat beberapa formasi yang dipandang memiliki efisiensi lebih jika dibandingkan dengan formasi 4-4-2, seperti formasi 4-2-3-1 atau 3-2-2-3. Akankah kita melihat salah satu tim sepak bola menggunakan formasi ini lagi? Ya, mungkin saja ya. Yang terakhir, jangan lupa klik tombol subscribe, komen, dan like-nya. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. Last but not least, stay fit and ciao giornata!